Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Terus diteror kelompok kriminal bersenjata, ratusan wanita dan anak-anak di Pegunungan Bintang mengungsi ke Jayapura. Warga Merauke digegerkan dengan penemuan sesosok bayi di semak-semak. Siswa sering bermain lato-lato, guru di Merauke gelar razia. Sekolah Madrasah Lampu 1 Merauke yang terletak di kawasan Kelurahan Samkai sejak pekan lalu melarang para siswanya membawa dan bermain lato-lato di sekolah. Sekolah akan mengambil permainan tersebut bila masih ada siswa yang membawa dan memainkannya di sekolah. Rupanya larangan ini belum sepenuhnya dipatuhi siswa. Sabtu lalu masih ada siswa yang masih asik memainkan lato-lato di sekolah. Kamu kan sudah dikasih tahu sama Pak Guru ya, bahwa tidak boleh bawa lato-lato ya? Iya. Sudah dikasih tahu, sudah lama? Tidak, barusan. Bagaimana katanya tidak boleh apa? tidak boleh bawa lato-lato. Sekarang Fadli bawa, kenapa bawa lato-lato itu Fadli? Tidak sih. Kenapa? Memang suka bermain itu? Iya. Kau punya lato-lato ada berapa di rumah? Satu saja ya? Pihak sekolah terpaksa melarang permainan ini karena mengganggu jam pelajaran. Barang ini sejak booming memang banyak anak-anak yang memainkan. Ya. Namun kami dari pihak madrasah, pihak sekolah sudah menghimbau untuk tidak membawa barang ini ke sekolah. Tapi yang namanya anak-anak masih tetap saja mungkin 1-2 yang membawa. Dan jikalau itu terbukti mereka membawa dan memainkan di lingkungan sekolah, baik di sebelum masuk atau ke jam istirahat, maka barang ini kita tahan. Karena memang sih barang ini sedikit manfaatnya yang sama anak-anak, sedikit melupakan permainan gadget yang saat ini agak susah dibendung oleh anak-anak. Tetapi barang ini juga kalau dimainkan di lingkungan sekolah itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu, di mana konsentrasi belajar anak terganggu, dan juga ditakutkan nanti kalau misalkan mereka berkelahi lalu alat ini dijadikan sebagai senjata, ya berbahaya juga sih. Sekolah melakukan razia setiap hari dengan memeriksa setiap tas siswa dan menemukan siswa masih banyak membawa permainan ini. Lato-lato saat ini memang tengah digandrungi anak-anak. Bahkan saat ini pamornya bisa mengalahkan telepon pintar yang kerap menyita perhatian anak-anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Antrean di SPBU seperti ini sudah menjadi pemandangan biasa di Merauke. Pemilik mobil kendati sudah sabar antre berjam-jam, namun seringkali tidak kebagian BBM karena stok Pertalite dan solar sudah habis. Usut punya usut, di antara antrean kendaraan ini, ternyata ada sebagian pengendara yang memanfaatkan kelangkaan BBM ini. Mereka membeli BBM dengan jumlah yang banyak lalu dijual kembali secara eceran dengan harga yang tinggi. Sabtu lalu, polisi mencurigai sebuah mobil pickup yang melintas di Jalan Cigombong, Merauke. Saat diberhentikan, polisi ternyata menemukan alat pompa dan selang. Ternyata mobil itu berisi penuh BBM jenis solar. Solar subsidi ini rupanya akan dibawa ke tempat penampungan di kawasan Mopah Lama, Merauke. Polisi langsung menahan pengemudi bersama mobilnya. Dari hasil pelacakan, polisi akhirnya menemukan 3 ton solar di kawasan penampungan di Mopah. Solar tersebut rencana akan dijual secara eceran. BBM itu benar ada dilakukan penangkapan oleh Satuan Opsional Satreskrim Polres Merauke lebih kurang 3 ton, dan sekarang diamankan masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan,
dia dari hasil pengetapan. Penetapannya. Ya. Jenis Kumpul kemudian dijual. jenis apa yang ada di tempat Solar. solar ya? Ya sekarang BB-nya yang diamankan apa saja Pak Kasat? Sementara mobil sama solar. Solar ya, termasuk alat alkon itu Pak Kasat ya? Iya, saya penampung sudah polis lain. Oke. Pelaku juga mengaku menjual solar dengan harga antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Polisi akan terus memantau setiap mobil yang antre di SPBU karena praktek seperti ini seringkali terjadi dan polisi tidak mau kecolongan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah anggota Polsek Miru mendatangi toko bangunan di Timika untuk melarang pemilik toko menjual lem kepada anak-anak karena kerap disalahgunakan untuk mendapatkan efek memabukkan. Polisi juga menghimbau pemilik toko mencari alternatif lain agar anak-anak di Timika tidak menjadi korban. Himbauan ini disampaikan polisi karena warga dan tokoh masyarakat mengeluh sebab mereka khawatir terhadap anak-anak yang kerap membeli lem seharga Rp20.000 lalu menghirupnya hingga terasa mabuk. Agar membatasi supaya anak-anak tidak bebas menggunakan lem karena lem tersebut adalah bisa memabukkan anak-anak tersebut. Terus hari ini kami bersama anggota melaksanakan giat himbauan ke toko-toko supaya toko untuk mengurangi atau jangan menjual lem pop kepada anak-anak supaya tidak disalahgunakan. Mereka dari pemilik toko juga sangat antusias mendukung kegiatan kita karena kalau lem pop itu disalahgunakan, nanti ke depan anak-anak kita khususnya putra daerah yang sering menghisap lem airborne, mabuk-mabukan akan merusak daripada sarafnya. Aroma yang dikeluarkan lem bisa memberikan efek memabukkan yang mirip dengan menenggak minuman keras. Menghirup lem tentunya sangat berbahaya karena bisa merusak jaringan saraf otak. Polisi meminta peran aktif orang tua mengawasi anak. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.